wali kelas khusus untuk kelas 12 yang hadir di tempat ini dan operator Dapodik serta anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai. Ya, berkenaan dengan kegiatan TKA atau tes kemampuan akademik, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan yang baru untuk kita. Ya, kenapa saya katakan baru? Karena baru tahun ini SMA Dampak Utara itu melaksanakan ini, dan kegiatan ini sifatnya nasional. Kalau tahun-tahun lalu kegiatan TKA ini boleh tidak diikuti, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan TKA, tapi khusus untuk tahun ini itu sudah wajib, ya, khusus untuk kelas 12. Beberapa minggu lalu, mungkin ada yang masih ingat, saya sempat undang orang tuanya untuk hadir sama-sama di sini, ya. Itu membahas tentang TKA ini, karena kegiatan ini sifatnya nasional dan dia daring, ya. Dia sifatnya daring. Jadi kalau kalian dites nantinya, berarti kita mengandalkan benar-benar kemampuan kalian sendiri. Kalau barangkali luring, bisa kita lakukan bagaimana caranya untuk membantu kalian. Tapi sifatnya ini daring, kalian sendiri yang harus banyak berjuang di dalamnya. Makanya mungkin kalian lihat kenapa kepala sekolah sekarang salah sedikit, akhir-akhir ini salah sedikit, pasti naik tensinya. Salah sedikit saja pasti marah-marah. Saya bukan marah kenapa, ya, saya ini berpikir mau juga lihat kalian selesai tapi tidak memiliki sertifikat TKA. Sertifikat itu nanti sangat berguna untuk kalian, nak. Walaupun kalian katakan bahwa saya tidak akan lanjut, ibu, ya walaupun kalian tidak lanjut, tapi sertifikat itu menerangkan bahwa kalian itu berhak dan punya kemampuan untuk bersaing di dunia kerja ataupun nanti saat kalian mau lanjut di universitas manapun. Itu yang kalian bawa selain ijazah kalian nantinya. Ini yang bikin saya selalu stres, karena terus terang, nah, kalau mau melihat kemampuan kalian, saya belak-belakan saja, ya. Kalau saya mau lihat dari kemampuan kalian, hanya ada berapa orang yang bisa saya perhitungkan. Dan berapa orang itu belum tentu juga dia bisa dapat itu nilai sesuai standar. Sedangkan kalian belajar betul, belum tentu kalian bisa. Apalagi kalau main-main. Kegiatan ini insya Allah itu pelaksanaannya hanya 2 hari. Kemudian ada 4 kalau saya tidak salah mata pelajaran. 5. Oh ya, 2 pilihan, ya. 3 yang wajib. Kemudian di 2 hari itu pelaksanaannya, ini kalau saya hitung dengan komputer yang ada tidak cukup. Terus terang, nah, saya stres ini sekarang. Bagaimana caranya nanti
harus diakali kalian bisa pegang semua itu komputer, karena pelaksanaannya 2 hari saja. Sedangkan yang baru saya dapat sekarang, itu pun belum dicek, itu baru 10. Sedangkan kalian ada 100 lebih. Yang ada di situ itu hanya sekitar 20-an lebih. Jadi kurang lebih hanya ada 35. Nah, kalian 100 lebih. Yang lainnya itu mau pakai apa? Pusing saya pikir. Mana kalian lalu suka sekali mancing-mancing. Tolonglah bantu kita di sini. Saya ini berpikir dengan guru-gurumu bukan untuk kita sendiri, bukan pribadi kita, tapi masa depan kalian. Kalau kami tidak punya tanggung jawab, terserah kalian. Nanti mau bagaimana belakangnya terserah. Yang penting sudah masuk belajar, sudah dikasih materinya, sudah selesai. Tapi tidak, kita tidak seperti itu. Kita masih punya tanggung jawab. Kami menganggap bahwa kalian itu anak kami yang harus kami selamatkan. Jadi kalau kami berbuat, bukan berarti kalau sampai saya secara pribadi memukul, bukan berarti saya tidak sayang. Tapi saya betul-betul mau bantu kamu. Jadi tolong, tadi saya dengar lagi itu Ibu Irma sudah teriak ke sana kemari. Kenapa harus disebut nama anak? Kalian tidak tahu kalau kalian sudah kelas 12. Seandainya Ibu Irma itu tidak punya tanggung jawab, ya yang penting sudah disampaikan, terserah. Kalian mau bagaimana nanti? Kemudian kegiatan yang 2 hari itu, ini kan ada 2 gelombang ya Pak Andri ya. Kegiatan ini ada 2 gelombang, ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Setiap gelombang itu hanya 2 hari. Dan 2 hari itu hanya ada 3 sesi. Kalau 2 hari 3 sesi berarti hanya 6 sesi. Kalau dibagi 6 itu yang 100 lebih itu dapat berapa itu? Coba bagi dulu. 100 berapa untuk kelas 12? Pertama itu banyak wajib, yang kedua banyak pilihan. Itu dia. Jadi ada pertama wajib, ya dari wajib semua. Nah, ini nih kalau sudah begini nih tambah pusing saya nih. Komputer itu hanya ada 25. Tambah kita pinjam ada sekitar 10. Insya Allah mudah-mudahan itu bagus semua bisa digunakan. Hanya ada 35. Siapa yang tidak mau ikut TKA? Siapa yang tidak mau ikut TKA? Berarti yang tidak mau badengan kan yang Pak Kifli bilang, yang tidak mau badengan berarti itu yang tidak mau. Siapa di sini yang punya komputer, yang punya laptop? 1, 2, 3, 4. Yang bisa, coba begini saja. Tolong bawa nanti pada mau sinkron, dilihat dulu nanti, dibawa ya. Izin sama orang tuanya dibawa, dicoba dulu, karena tidak semua laptop itu bisa digunakan. Ya,
Karena ada spek-spek tertentu, karena kalian itu full online terus. Jadi selama kegiatan itu betul-betul online terus. Kalau yang selama ini kayak ANPK itu kan kita bisa pakai server, kita bisa menggunakan semi online. Kalau semi online itu hanya penarikan pertama kita on, sesudah itu setelah kalian sudah on semua, kita bisa simpan di server. Jadi saat kalian tiba-tiba jaringan itu turun atau ada kendala, itu masih bisa kita tarik. Tapi kalau sudah full online, itu kita tidak bisa apa-apa sudah. Saya tidak dapat solusi apa-apa ini. Saya minta tolong nak, untuk kelas 12, tolong kalian berusaha bisa dapat laptop. Ya, saya minta tolong ya. Kalian hanya gunakan saat itu, ya, saat pas kegiatan itu. Nah, itu kan ada uji coba. Di uji coba itu dibawa dulu. Kita mau lihat dulu speknya apa bisa digunakan atau tidak. Barangkali kakaknya yang punya atau keluarganya yang punya bisa dipinjam dulu. Tapi tolong data yang ada di dalam disuruh di backup, memang disimpan baik-baik, ya, disatukan supaya tidak terganggu nanti. Usahakan cari yang speknya agak tinggi supaya kalian bisa gunakan. Nah, jadi saya minta tolong nanti melalui wali kelas, tolong dilapor sama wali kelasnya siapa yang sudah dapat. Berarti kalau kalian yang punya dapat dan bisa digunakan, berarti kamu yang gunakan itu, berarti aman untuk dirimu. Ini yang lain saya tidak tahu ini berpikir bagaimana. Jadi minta tolong saya nak ya, karena mau saya cari di mana ini apa-apa, biar saya mau sewa juga tidak ada. Orang tua kalian kemarin itu bersedia untuk menyewa, tapi masalahnya saya sudah mencari, sudah berapa, mulai dari rapat itu, sebelum rapat saya sudah mulai cari, sampai hari ini saya belum bisa dapat sebanyak yang kita butuhkan. Ya, yang barangkali orang tuanya mampu ya, cari-cari buka dulu sama orang tua supaya bisa dibelikan. Itu kan tidak ada ruginya nak kalian beli, bisa kalian gunakan. Kalau kalian tidak kuliah, kalian bisa gunakan untuk usaha, tidak ada ruginya itu. Ya, minta tolong saya ya nak ya, karena kegiatan ini sifatnya nasional dan ini sangat penting. Nah, kemudian yang kedua, sorry saya agak banyak lama ini, sebenarnya hanya membuka. Yang kedua, ini kan ada mata pelajaran pilihan, ya, pilihan ini sesuai dengan jurusan yang kalian sekarang, kemudian sesuai dengan kemampuan kalian. Ingat nak, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ukur diri tak, saya ukur kemampuan kalian. Saya mampunya di mana, mata pelajaran apa. Jangan bikin susah diri kalian. Jangan kalian, oh temanku yang aku bawa dia pilih kimia, terus kamu tidak mampu kimia. Jangan pilih kimia. Berapa yang tahu kemampuan kalian pasti kalian sendiri. Pasti kau sudah sadar, saya ini tidak mampu di sini. Jangan pilih itu. Jangan ambil resiko untuk diri kalian sendiri. Paham ini?
Kenapa? Tidak ekonomi itu tidak pernah masuk. Pasti gampang itu. Bukan dari kita soalnya. Nilai bukan dari kita juga, bukan dari sekolah. Jadi kemampuan kalian itu sangat menentukan keberhasilan kalian. Yang gampang-gampang dipilih. Hah? Susah semua. Pasti dari semuanya itu ada yang kamu bisa. Ya, walaupun sedikit, tapi kalau kamu asah, ibaratnya parang, kalau diasah terus pasti akan tidak kumpul toh. Nah, begitu juga kalian. Sayang, kalian ini mampu-mampu. Maksud saya otak kalian mampu, cuma selama ini kalian kurang mengasah. Kami di sini juga pernah mengajar di kota, dan kemampuan kalian itu tidak kalah dengan anak-anak di kota. Cuma kalian kurang disiplin. Kalian kurang disiplinnya dan kurang sarana di sini nah. Jadi saya minta tolong belajar baik-baik ya untuk hadapi TKA ini. Ini dulu TKA dulu. Nanti selesai TKA baru ujian sekolah. Ya, masih ada semester itu bulan 12. Ya, minta tolong saya nak dibicarakan baik-baik dengan orang tuanya, karena sekali lagi saya bilang, saya terus terang memang sekarang itu baru 10 yang saya dapat. Siapa yang mau saya kasih, siapa yang tidak? Coba pikir sekarang pusingku. Siapa yang mau saya kasih, siapa tidak? Di sini hanya ada 25. Saya pinjam 10, hanya 35. Siapa bisa kasih, siapa tidak itu? Kalian 100 lebih. Seandainya itu apa-apa bisa dipotong-potong, saya dipotong-potong biar cukup. Cuma masalahnya kita harus berpikir bagaimana sekolah bisa lolos kali ini, bisa dapat sertifikat kalian semuanya. Ini sertifikatnya bukan sertifikat dari sekolah ya, bukan sertifikat dari dinas, tapi dari Kementerian Pendidikan langsung. Itu berharga sekali. Sedangkan kita guru ini mau dapat itu, karena itu sangat berharga. Itu kemampuan kalian yang diakui secara nasional. Jadi berkorban sedikit ya. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Ada tambahan barangkali dari Bapak Ibu guru mengenai kegiatan ini. Sebelum saya akhiri, dari saya sekali lagi minta tolong saya dengan perwalian, tolong segera dicek anak-anaknya yang punya laptop atau yang mau beli ya. Minta tolong lah ya, bujuk-bujuk orang tuanya ya, bujuk-bujuk orang tuanya supaya dibelikan. Ini pusing sih ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau tadi sempat sedikit saya nadanya tinggi ya. Kemudian saya juga minta khusus untuk kelas 12 minta tolong sekali saya, tolong pada ingat dulu ya, karena yang menentukan kalian nanti lulus atau tidak bukan saya sendiri. Saya bilang memang bukan saya sendiri yang menentukan kalian lulus atau tidak, tapi melalui rapat Dewan Guru bersama staf. Artinya apa? Kalau dari 20 guru dengan staf yang gabung dalam rapat, ada 15 atau 12 yang menyatakan tidak berhak untuk lulus, maka kamu tidak lulus.
Saya bilang memang ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita mendengarkan bersama arahan dan motivasi dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, untuk seluruh siswa, kami mohon sekali lagi atas perhatiannya, karena selanjutnya mari kita mendengarkan secara teknis mungkin disampaikan tentang pelaksanaan TKA akan disampaikan oleh Wakasek Bengkulu. Dengan hormat Ibu Farisa Sarjana Pendidikan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan. Ada sedikit saja yang akan Ibu sampaikan, bahwa pelaksanaan TKA itu jadwalnya itu sebenarnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 9, tetapi untuk SMA itu untuk SMA dengan SMK, tapi untuk SMA nanti diperjelas sama Pak Andri sebagai operator. Untuk mata pelajarannya yang IPA itu mata pelajaran wajib matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan 2 mata pelajaran pilihan. Pilihannya itu kimia, biologi, fisika, dengan informatika. Tapi kan kita tidak belajar informatika untuk kelas 12, jadi 3 saja yang kamu pilih. Tapi kalau di situ di Juknis ada informatika. Selanjutnya untuk IPS, mata pelajaran wajibnya sama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dengan matematika. Dan mata pelajaran pilihan ada 5, yaitu PKN, sejarah, geografi, ekonomi, dengan sosiologi. Tinggal kalian pilih di situ yang mana menurut kalian mampu kalian kerjakan soalnya. Kalau misalnya kalian pilih fisika sementara tidak mampu mengerjakan, jangan coba-coba memilih. Semua coba-coba tanya dulu untuk IPA. Mata pelajaran pilihannya siapa yang pilih fisika? Angkat tangannya. Ya 1, ya 2. Siapa yang pilih fisika? Angkat tinggi-tinggi dulu saya lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 orang, 21 orang memilih fisika. Jadi kalau memilih fisika berarti betul-betul perdalam itu ya mempelajarinya. Kasih mantap dulu hatinya baru memilih. Oh, inilah yang saya mampu. Kalau kimia, kan ada 2 mata pelajaran pilihan. Kalau misalnya ibu kasih begini, biologi dengan fisika, karena saya lihat banyak sekali yang mau pilih biologi, hampir itu pasangannya biologi, pasangannya fisika. Ya, tidak ada yang saya lihat yang pernah saya tanya-tanya fisika dengan kimia. Dia maunya biologi dengan fisika, biologi dengan kimia. Jadi ini pekerjaan berat pada Pak Rajab. Ini pekerjaan berat Pak Rajab ya, karena hampir seluruh MIA itu memilih
biologi Pak. Coba angkat tangannya Pak Raja, mau lihat siapa yang pilih biologi. Nah, ini semuanya Pak. Mana IPA yang tidak pilih biologi? Tidak ada Pak, semua pilih biologi. Ini adalah pekerjaan berat. Jadi tolong diperdalam ya, biologi, fisika, berpasangan atau biologi kimia. Nah sekarang untuk kelas IIS, mana yang pilih PKN? Berapa orang pilih PKN tinggi-tinggi? Angkat tangannya tinggi-tinggi, ibu mau lihat. Arman juga pilih PKN. Kalau pilih ekonomi ada enggak? Enggak ada. Sosiologi ada yang pilih sosiologi? Jadi apa dan pasangannya itu? Sejarah. Coba angkat tangannya. Oh, Pak Rahman. Ini adalah pekerjaan berat juga. Ternyata itu pasangannya PKN dengan sejarah. Semuanya begitu. Kalau geografi juga ada enggak yang itu diterangkan Ardi? Ardi, apa pilihannya? Kenapa saat saya geografi? Berarti kamu telah memudahkan pekerjaannya Pak Nurdi kalau begitu. Tidak ada yang pilih geografi. Jadi kamu ini yang IPS, PKN dengan sejarah. Ada PKN di Juknis, tidak tahu nanti bagaimana itu ke depannya. Kalau tidak ada PKN berarti sejarah dengan geografi atau sejarah dengan sosiologi. Kepala sekolah sudah sarankan jangan ambil ekonomi. Saya sedikit arahkan ya, saya tambah sedikit Raisa. Jadi begini nak, saya ini mata pelajaran ekonomi. Saya kasih tahu memang dari, bukan saya anggap bahwa mata pelajaran itu yang lainnya gampang, ya. Tapi matematikanya IPS itu ekonomi. Bahasa Inggrisnya IPS itu ada di ekonomi. Jangan menyusahkan kalian. Karena di ekonomi itu nak, selain mata pelajaran, selain kalian menguasai itu bahasa Indonesia, karena di situ banyak sekali mata soal-soalnya yang harus jeli kita melihat soal. Nah, kemudian di ekonomi juga itu banyak hitungannya. Matematika itu berperan di situ di ekonomi. Kemudian bahasa Inggris, banyak istilah-istilah yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau kalian cari artinya, translate di bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa ekonomi, terkadang artinya beda. Jadi saya kasih tahu memang bukan berarti saya ini karena basic saya di situ, bukan saya menganggap bahwa kalian tidak mampu, tidak. Tapi kalau mau memudahkan kalian, apalagi kalau misalkan hitungannya kalian ya agak di bawah, jangan pilih itu. Ya, saya sarankan, apalagi lebih baik saya terus terang saja, saya buka saja sama kalian karena kalian juga yang lihat. Apalagi jarang masuk gurunya, jangan ambil risiko. Kemudian jangan kalian anggap enteng juga itu PKN, ya.
Saya bilang memang jangan anggap enteng itu PKN sejarah, karena di situ kalian harus kuat hafalan. Ya, hafalan harus kuat di situ. Mungkin tidak banyak hitungan di situ, karena setahu saya yang ada ekonominya itu kalau di IPS ada hitungan matematikanya itu selain ekonomi, geografi, sosiologi juga sebenarnya ada, tapi sedikit sekali. Kemudian mata pelajaran, usahakan nak mata pelajaran itu gampang kalian ingat, yang bersentuhan dengan hari-hari kalian, supaya kalian tidak terlalu pusing belajar. Ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah memilih PKN dengan sejarah, saya minta kalian banyak-banyak menonton berita. Ya, banyak-banyak menonton berita, karena soal biasa yang naik itu sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi tolong banyak belajar di situ, banyak belajar di berita. Nah, beda dengan kayak kimia, fisika, itu ilmunya ilmu pasti itu. Ya, dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Rumusnya begini ya, dapatnya seperti itu. Beda dengan IPS. IPS terus terang nak, soal kalian itu banyak yang mengecoh. Kalau kalian tidak jeli lihat soal, kalian bisa terperangkap di situ. Saya bukan menakut-nakuti ya, karena saya juga dari IPS. Jadi tolong pemahaman kalian itu harus betul-betul diperhatikan baik-baik, dibaca soalnya dengan sebaik mungkin. Kuncinya apa yang terjadi sekarang, kalian harus kuasai itu beritanya. Apalagi kalau PKN, banyak itu revisi, undang-undang saja banyak revisi, ya. Jadi saya sampaikan memang ini jangan sampai kalau gampang kalau hanya PKN itu hanya disuruh sila-sila begini saja. Hati-hati nak, banyak menjebak itu. Yang sekarang ada di buku kalian belum tentu itu yang sekarang terjadi. Beda dengan sejarah. Kalau sejarah dia juga bisa dikatakan pasti, karena yang kita pelajari namanya sejarah berarti masa lampau yang sudah terjadi. Beda PKN. PKN itu yang terjadi sekarang. Ya. Jadi perhatikan baik-baik itu. Jangan saya gampang ini. Perhatikan baik-baik ya nak. Saya memang kasih tahu ini karena saya suruh kumpul begini, karena jangan sampai kalian salah milih. Jangan dianggap gampang padahal menjebak. Ya. Jadi dipikir baik-baik sebelum kalian putuskan. Oke? Oke, terima kasih. Mungkin lanjut Ibu Faizah. Selanjutnya untuk teknisnya mungkin bisa disampaikan sama Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan tadi ada sedikit informasi bahwa pendaftaran untuk calon peserta TKA mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 5 Oktober 24 sampai 5 Oktober ini untuk pendaftaran peserta TKA.
dan tadi alhamdulillah sudah rilis dia punya website dan akun sekolah. Terus sedikit Bu ada kabar gembira, mudah-mudahan ini bisa membantu solusi yang Ibu pikirkan tadi masalah komputer. Rencananya hari Senin akan ada Zoom meeting semua operator dan dinas provinsi, akan ada penambahan sesi di pelaksanaan TKA nanti karena semua sekolah mengalami kendala masalah kelengkapan komputer. Kalau itu terjadi mungkin sesinya akan bertambah, tapi mungkin kalian akan sampai malam. Harus begitu karena risikonya dari pagi tidak mungkin sampai sore. Kalau ya sedangkan cuma 3 sesi sampai sore, 3 sesi. Kalau dia sampai 4 atau 5 sesi sampai malam, karena waktunya karena itu sinkronisasinya simulasinya dia tanggal 6 sampai 9 Oktober 2025 itu simulasi. Semua wajib ikut simulasi. Terus gladi bersih tanggal 27 Oktober sampai 30 Oktober 2025. Terus pelaksanaannya untuk yang sekarang tanggal 6 November sampai tanggal 9 November. Karena dia 4 hari 2 gelombang. Kalau kita ambil gelombang 2 berarti dia tanggal 8 dengan tanggal 9. Kalau gelombang 1 6 dengan tanggal 7. Nanti tinggal menunggu saja bagaimana nanti regulasi yang terbaru. Mudah-mudahan solusi yang nanti itu masalah sesi Bu bisa ada penambahan sesi supaya kita tidak bingung lagi cari komputer atau laptop. Ya untuk saya Bu, untuk capaian untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa saja semoga itu terlaksana. Tapi sarannya Ibu Kepala Sekolah yang banyak uangnya beli saja laptop supaya kamu tidak terhalang. Salah saja. Dan selanjutnya untuk hari-hari berikutnya kamu pikirkan dulu apa pasangannya ini mata pelajaran pilihan yang harus kalian pilih. Jangan terburu-buru. Jangan sampai kamu bilang ini dengan ini terus ujung-ujungnya nanti datang lagi, Ibu saya mau ganti pilihanku. Nggak bisa itu kalau sudah di data kamu ganti-ganti. Jadi pikirkan memang sebelum pendataan. Tanggal 5 Oktober sampai tanggal 5 Oktober kau pikir-pikir memang. Kepastiannya jadi tanggal berapa Ibu? Kepastian lambat sekali itu Fitra, September. Kepastian itu kamu tentukan mata pelajaranmu itu di tanggal 1 September terakhir sudah itu. Jadi pula juga tanya-tanya orang tuamu, jangan sampai ada harapan orang tua ke depannya bagaimana. Terus kamu kalau PKN berpasangan dengan sejarah bagaimana ke depannya. Kalau sejarah berpasangan dengan geografi bagaimana ke depannya. Ya pikir saja dulu. Jangan langsung vonis oh inilah saya. Ya itu saja barangkali. Ya, kita sudah mendengarkan beberapa arahan terkait dengan kegiatan TKA. Mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu wali kelas, Ibu kasih kesempatan. Iya, Pak Rajab ada kasih motivasi atau apa? Ibu Irma ya? Bu Yang.
Pak Rahman? Ada? Iya. Baik, dari saya sedikit memberikan informasi dan motivasi. Tentunya kita sudah mendengarkan begitu banyak terkait dengan TKA yang dilaksanakan baru pertama kali di SMA 1 Dampar Utara. Oleh karenanya tentunya banyak persiapan yang harus kita permantap, persiapkan. Hasilnya itu tergantung dari kalian. Kita tahu khususnya laki-laki yang banyak tingkah. Jadi seharusnya informasi ini membuat jiwa kita itu bergetar. Bagaimana persiapan saya? Sudah mampukah saya menghadapi ini atau tidak? Kelakuan saya setiap hari sudah bisakah mengikuti ujian TKA ke depannya? Jadi minta tolong lewat informasi ini tolong diperbaiki itu karakter perilakunya, supaya jangan sampai gara-gara karakter akhirnya kalian lagi tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi minta tolong sekali lagi, dengan adanya informasi, persiapkan diri kalian sedini mungkin, sesegera mungkin untuk menghadapi TKA tersebut. Ibu masih ada tambahan? Sebelum nanti ditutup, ada beberapa hal lagi yang saya perlu sampaikan. Saya lupa tadi. Minta tolong saya nak ya, sampai nanti di rumah, ini kan kalian masih pikir-pikir ya, tanggal 1 itu kenapa saya minta cepat, karena saya juga harus berpikir apa langkah yang harus saya putuskan untuk kalian ya, karena saya tidak akan membiarkan kalian tidak lulus. Saya akan berusaha bagaimana caranya kalian semua bisa lulus, tapi saya minta tolong nak, dengar. Itu saja yang saya minta sama kalian, minta tolong. Ya, minta tolong, saya tolong dengar dulu. Jangan dulu bikin kekacauan. Saya minta, karena tanggung jawab saya di sini, tanggung jawab guru-guru di sini, sampai kalian bisa lulus. Tolong nak mendengar kalau ada dikasih tahu, gunakan kuping kalian. Di sini kan setahu saya tidak ada yang terganggu pendengarannya, tak? Nah, berarti aman semua. Nanti kalau orang yang tidak mau mendengar itu berarti saya anggap ada kelainan. Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, jadi saya minta tolong ya. Kalian sekolah itu tidak lama. Kalau selesai nanti di bulan 11 kalian selesai TKA, bulan 12 kalian semester, bulan 2, bulan 3 itu kalian ujian sekolah, bulan 4 itu hanya ya tinggal menunggu keputusan. Awal bulan 5 sudah lulus kalau lulus. Ya iya, tidak mungkin saya sudah tentukan kalian sudah lulus. Yang cewek-cewek, cowok juga begitu. Katanya Pak Rajab jangan dulu kawin. Nanti jangan dulu berpikir macam-macam, pikirkan dulu masa depan kalian. Ya, dengar itu udah siapa wali-wali kelasmu, guru walimu, tolong dengar nak, karena mereka itu saya marah, saya terus terang, saya marah itu kalau ada salah-salah. Masa bukan salahnya saya mau marah terus? Saya juga tidak suka marah, karena kalau saya suka marah, nanti saya yang cepat tua. Sudah tua memang, tanpa tua. Tidak ada untungnya saya kalau saya marah sebenarnya, tapi ya apa boleh buat, manusia biasa sudah saya. Tolong saya nak, pada ingat saya. Mudah-mudahan masuk ke telinga kananmu, tutup telinga kirimu ya, supaya tidak keluar lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, tahu sedikit terkait apa yang disampaikan Kepala Sekolah Ibu Faisal tanggal 1 September terakhir. Yang saya mau tanyakan lewat kesempatan ini, apakah dari wali kelas kita dapat informasinya
atau langsung ke dari wali kelas. Jadi tapi Bapak Ibu wali kelas silakan mengkoordinir perwaliannya untuk mendaftar program atau jurusan apa yang akan dipilih pada TKA nanti. Jadi hari tanggal 1 itu Ibu Bakasih Kurikulum sudah dapat informasinya terakhir di tanggal 1 itu. Jadi kita data semua perwalian kita untuk mendaftar di program atau bidang studi yang akan diujiankan. Oke, sekali lagi mungkin ada tambahan Pak Rajab, Pak Andri. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan, dan kalau ada informasi-informasi yang akan kami sampaikan tolong hadir dan dilaksanakan setelah kalian dapat informasi tersebut. Lebih dan kurangnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini